Ibadah keluarga malam ini ditayangkan dari kediaman keluarga Ibu Tidens, sektor pelayanan 3. Pelayan firman adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Semarang. Dan kiranya firman yang tertabur menjadi berkat dalam rumah tangga dan keluarga kita sekalian. Teriring salam dan doa dari keluarga Ibu Tidens, kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita dengan berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 baitnya yang pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan dengan keluarga, kami mau beribadah kepadamu. Dan kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Dan dalam bimbingan Roh Kudus, kami juga menerima tentang firman-Mu yang dibacakan dan kami merenungkannya untuk bertumbuh dalam kasih-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul, pasal 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9, berkata demikian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Bapak saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang mengatakan begini, lebih baik disebut orang sebagai mantan penjahat, mantan kriminal, daripada menjadi penjahat atau menjadi kriminal. Demikianlah Paulus. Sebelumnya dia bernama
Saulus. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang pada zaman itu mendengar nama Saulus, dari kejauhan saja mereka sudah gemetar. Mengapa? Karena Saulus sebagai seorang pimpinan dari sebuah divisi prajurit Romawi yang agaknya dikhususkan untuk membasmi orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu. Jadi sekali lagi, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus saat itu, begitu mendengar nama Saulus, mereka pasti akan gemetar dan ketakutan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah banyak di berbagai kota Saulus menghancurkan persekutuan-persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Dan dalam bacaan kita di sana dikatakan bahwa Saulus bersama dengan prajuritnya akan menuju ke Damsyik. Dan tentu yang menjadi target adalah orang-orang percaya yang ada di kota Damsyik. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi kisah para rasul pasal 9 ini menyaksikan kepada kita bahwa di tengah perjalanan Saulus dan bersama dengan prajurit-prajurit Romawi yang mengikutinya pada saat itu terhenti. Terhenti oleh karena Saulus mengalami kebutaan. Dan di sana juga mau diceritakan bagaimana Saulus berjumpa dengan Kristus. Jadi perjumpaan Saulus dengan Kristus di tengah perjalanan menuju kota Damsyik ini merupakan satu titik tumpu atau titik awal bagaimana Saulus yang dikenal dengan bengis dan kejam, tetapi kemudian ia menjadi seorang pemberita Injil. Jadi sekali lagi Bapak saudara, ketika Saulus di tengah perjalanan menuju kota Damsyik terhenti dan dia mengalami kebutaan, itu merupakan titik awal atau titik tumpu perubahan Saulus menjadi Paulus. Seorang pemburu orang-orang percaya kepada Kristus menjadi seorang penjala ikan bagi penjala manusia bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah pasal 9 ayat 7 sampai ayat 9 ini, bagaimana kita coba mendalami kebutaan Saulus pada saat itu. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang Saulus benar-benar mengalami kebutaan. Artinya secara fisikly ia memang buta. Tetapi di lain sisi, kebutaan Paulus sesungguhnya bagaimana Tuhan Yesus membuka mata hati Saulus bahwa apa yang sudah dilakukannya. Bahkan di sana dikatakan ketika dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu kata dari suara yang dia dengar pada saat itu yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Itulah suara yang didengar oleh Saulus. Dan itu sebabnya sekali lagi Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Pertanyaan Saulus menunjukkan kebutaan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kebutaan Saulus secara fisikly itu betul dia buta. Tetapi di sisi lain, lebih mau menunjuk kebutaan Saulus terhadap tindakannya.
tentang penganiayaan setiap orang yang percaya kepada Kristus itu adalah sebuah kebutaan. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kebutaan itu sesungguhnya ingin dikatakan begini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saulus itu ayahnya orang Romawi, ibunya itu orang Yahudi. Secara kewarganegaraan, Saulus itu warga Romawi. Tetapi Bapak Ibu, dalam spiritualitas atau apa yang dia yakini tentang Tuhan, itu dia belajar dari ibunya. Dia belajar dari ibunya tentang hukum-hukum Taurat. Dia sangat memahami, dia sangat mendalami tentang hukum Taurat itu. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa dia seorang yang sangat boleh dikatakan spiritualitasnya bagus dalam keagamaannya, dalam pemahaman tentang keyahudiannya, tentang hukum Taurat. Tetapi mengapa? Atau itu yang membuat Saulus menjadi bengis terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kebutaan yang ingin dikatakan bahwa Saulus sesungguhnya orang yang sekali lagi spiritualitasnya cukup bagus. Dalam spiritualitasnya itu dia mencari tentang Allah. Dan sepertinya dia mau mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat dia dapat berjumpa dengan Allah. Inilah pemahaman Saulus pada saat itu, bahwa dengan mendalami, meyakini hukum Taurat, dia berjumpa dengan Allah. Ada kedekatan dengan Allah. Itu sebabnya munculnya persekutuan-persekutuan orang percaya kepada Kristus itu ditolaknya. Karena dianggap oleh Saulus bahwa persekutuan-persekutuan itu menyesatkan. Karena di dalam persekutuan orang percaya kepada Kristus adalah mereka yang tidak bisa berjumpa dengan Allah. Inilah pemahaman Saulus. Sehingga dengan semangat yang kuat memburu setiap orang-orang percaya kepada Kristus yang dianggap telah disesatkan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan inilah membalik semua apa yang ada dalam pikiran Saulus. Justru di dalam kebutaannya, dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Siapakah engkau? Akulah yang engkau aniaya. Mengapa engkau menganiaya aku? Ungkapan, mengapa engkau menganiaya aku? Karena Saulus tidak tahu atau Saulus buta terhadap Yesus. Dia tidak mengerti siapa Yesus. Dan disinilah, sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, inilah titik awal, titik tumpu perubahan yang terjadi di dalam diri Saulus. Yang kemudian kita dengar sebagai Paulus, pemberita Injil, dari seorang pemburu menjadi seorang pemberita Injil. Pada titik awal inilah mata hati Saulus dicelikkan, bahwa apa yang kau pahami selama ini, bahwa engkau dengan apa yang kau yakini, engkau dapat berjumpa dengan Allah. Ternyata Saulus sendiri menemukan di mana dia dapat berjumpa dengan Allah. Bahwa ternyata di dalam Kristus ia dapat berjumpa dengan Allah. Kalau kita mau teruskan ayat-ayat yang kita baca ini, Bapak Saudara, bahwa di sana dikatakan bahwa Saulus, dia sendiri yang mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Jadi mata hati yang buta itu dicelikkan oleh Kristus. Dan akhirnya, sekali lagi, dia menjadi seorang pemberita Injil. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
melalui peristiwa yang dialami oleh Saulus ini. Maka menjadi perenungan buat kita bahwa kadangkala tanpa kita sadari, apa yang kita anggap benar itu adalah sebuah kebenaran. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saulus menganggap ketika dia ada di dalam hukum Tauratnya, dia menganggap dia menemukan kebenaran. Tapi ternyata Allah sendiri yang membukakan, Allah sendiri yang menyatakan bahwa apa yang dianggap benar oleh Saulus bukan berarti sebuah kebenaran. Belajar dari pengalaman ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita menganggap diri kita benar. Kita sebagai suami, kita menganggap bahwa kitalah yang paling benar. Kita adalah kebenaran yang harus diikuti oleh istri, oleh anak-anak kita. Tapi sebaliknya, istri juga bisa mengatakan bahwa saya adalah kebenaran yang kalian harus ikuti. Kamu sebagai suami, kamu sebagai anak-anak, ikut apa kata saya. Ada dalam keluarga yang seperti itu juga. Atau sebaliknya, mengapa ada pertengkaran antara anak dengan orang tua? Karena anak merasa dia masih muda, dia masih fresh, lalu menganggap orang tua adalah orang tua yang kolot, orang tua yang unik, maka kamilah generasi ini yang benar. Maka orang tua juga harus ikut kami sebagai kebenaran. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidaklah seperti itu. Bahwa ternyata kebenaran itu hanya ada pada Allah. Jadi apa yang kita nyatakan benar harus kita kaji ulang, kaji dan kaji ulang. Apakah benar? Apa yang saya katakan benar adalah kebenaran. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam situasi dan kondisi kehidupan, kita jarang atau mungkin kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, apakah benar langkah-langkah yang saya ambil dalam kehidupan saya? Apakah benar langkah sikap saya terhadap istri saya? Kita mungkin tidak pernah bertanya kepada Allah. Atau sang istri juga tidak pernah bertanya kepada Allah, apakah benar sikap saya terhadap suami saya? Atau sikap saya terhadap anak-anak saya? Bapak saudara, agaknya hal bertanya kepada Tuhan itu menjadi penting. Agar ketika kita menyatakan sebuah kebenaran, bahwa kebenaran itu juga datang dari Tuhan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, kita mau belajar. Di sana tadi dikatakan bahwa Saulus dan prajurit-prajurit yang menemaninya mengatakan bahwa mereka tidak melihat satu sosok pun yang bersuara. Jadi mereka hanya mendengarkan suara saja. Sebenarnya Bapak Saudara, ini juga mau bicara kadangkala kita yang kita inginkan adalah bukti-bukti. Itu yang kita inginkan. Itu sebabnya kadangkala tanpa disadari kepercayaan suami terhadap istri, istri terhadap suami menjadi berkurang. Karena apa? Karena kita minta bukti. Kita tidak percaya kepada suami. Kita tidak percaya kepada istri karena sekali lagi tidak ada bukti apapun. Bapak saudara, ketika mereka hanya mendengar tentang suara, ini artinya juga dalam konteks kita beriman kepada Tuhan. Kadangkala tanpa kita sadari, kita juga selalu menantikan bukti dari doa-doa kita. Bukti dari langkah-langkah kita pergi ke gereja. Kita bersekutu ke gereja. Kita bersekutu dalam keluarga. Tetapi ujung-ujungnya kita juga minta bukti kepada Tuhan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak cerita
oleh karena doanya dirasakan tidak dijawab oleh Tuhan, banyak orang meninggalkan gereja. Banyak cerita-cerita yang mungkin terlalu panjang kalau untuk diceritakan pada saat ini. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya malam ini kita diajak bagaimana kita hanya mendengar saja. Mendengar saja. Belajar untuk mendengar. Dan belajar percaya terhadap apa yang kita dengar. Belajar. Walaupun Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu berhati-hati untuk percaya terhadap sebuah berita. Tapi paling tidak dalam relasi kita dengan Tuhan, kita hanya diminta untuk mendengar saja. Mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah baik-baik. Dan tentu seperti apa yang menjadi respon Saulus. Dia percaya terhadap apa yang dia dengar tanpa ada sosok pribadi yang kelihatan. Dia disuruh pergi ke kota dan Saulus melakukannya. Dan apa yang dikatakan benar adanya. Berarti disinilah titik di mana kita diajak ketika Allah berfirman, dengarkanlah firman-Nya dan percayalah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah pergumulan iman kita. Bagaimana kita percaya terhadap firman-Nya. Seringkali firman itu, Bapak saudara, hanya kita diskusikan dalam konteks ilmiah. Tapi di dalam realitas hidup, dengarkanlah suaranya, dengarkanlah firman-Nya, dan percayalah. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang baik, jalan yang terbaik yang harus kita tempuh. Karena percaya akan suara itu, Saulus menjadi seorang Paulus. Demikianlah firman Tuhan, Bapak saudara. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam kehidupan kita berumah tangga dan berkeluarga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 353, baitnya yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan ya Bapa, yang mengantar kami untuk kami belajar akan percaya akan firman-Mu. Dan mampukan kami ketika kami berelasi dengan Tuhan, kami menuntut
bukti-bukti daripadamu. Dan biarlah firman yang kami dengar ini juga menuntun kami di dalam kami berelasi secara khusus di dalam berumah tangga dan berkeluarga. Kiranya ya Tuhan ya Bapa, kami juga dapat percaya, mempercayai, baik kami sebagai suami terhadap istri, istri terhadap suami, kami sebagai orang tua dengan anak, anak terhadap orang tua. Mampukan kami menumbuhkan hidup yang saling mempercayai satu dengan yang lain. Dan biarlah titik awal perubahan Saulus menjadi seorang Paulus itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahwa semestinya ketika kami mendengar dan percaya, kami juga ada dalam satu proses transformasi. Kami mengalami perubahan-perubahan dalam hidup ini. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah firman ini menjadi terang dalam kehidupan kami. Di dalam kami berelasi satu terhadap yang lain, terlebih kepada Tuhan. Secara khusus Tuhan Bapa, kami berdoa untuk Ibu Taydens di rumah ini. Di masa tuanya, biarlah kiranya ia terus berpengharapan akan cinta kasih, juga penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ketika ia sedang menjalani masa tuanya, biarlah ia menjalaninya juga dengan keberanian, menjalaninya dengan sukacita dan penuh pengharapan. Sehingga hari-hari yang Kau anugerahkan itu mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk pengharapan-pengharapannya, baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya, juga cucu-cucunya. Biarlah kiranya Tuhan juga yang berkenan untuk mewujudkannya, sehingga di dalam kehidupan keluarga Ibu Taydens selalu ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak dan menantu yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong anak dan menantu dari Ibu Taydens saat ini. Biarlah obat-obat yang dikonsumsi ataupun yang sedang berproses bagi mereka, Tuhan berkenan untuk turut campur tangan di dalamnya, sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan bagi Ibu Taydens. Biarlah dengan segala keberadaan mereka juga harapan-harapan mereka, kiranya mereka juga terjaga, terpelihara oleh Tuhan, sehingga kemudian hari mereka juga selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, biarlah apa yang Kau berikan, yang Kau anugerahkan bagi keluarga ini, kiranya Engkau juga menganugerahkannya di dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami berdoa untuk Jemaat Immanuel Semarang. Di dalam pergumulannya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami menyerahkan seluruh saudara-saudara kami, warga Jemaat Immanuel Semarang ini. Bagi mereka yang sedang sakit, biarlah lawatan Tuhan memulihkan mereka. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan, menguatkan mereka, dan mereka keluar dari kesulitan-kesulitan, dan mereka terus berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya kalau sebentar kami akan tinggalkan keluarga, biarlah keluarga ini ada di dalam damai sejahtera Tuhan, dan kami yang kami kembali dengan sorak-sorai,
karena kami telah mendengarkan firman Tuhan yang tertabur bagi kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau menyempurnakan, menggenapi rangkaian syafaat ini, karena kami mengalaskannya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan bersama dengan didasari apa yang tertulis dalam Alkitab dari kitab Mazmur pasal 111, kitab Mazmur pasal 111 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur pasal 111 ayat 4 sampai ayat 5 berkata demikian. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambil mengedarkan pundi, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 294 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 294 baitnya yang pertama. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Dengan berdiri, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bawa persembahan syukur ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, karena kami memberikannya kepadamu dengan sukacita. Amin. Masih dengan tetap berdiri, Bapak Saudara, kita akhiri ibadah kita. Tetaplah perhatikan protokol kesehatan dan tetap waspada. Sampai jumpa di hari Rabu mendatang. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 413 baitnya yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.
Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu dan penyertaan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami sekalian dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Sampai jumpa di hari Rabu mendatang. Tuhan memberkati.